Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirkan Iqbal Hasibuan, NIM 0440473886. Mohon izin sini saya menyampaikan, membacakan tugas praktik peradilan perdata. Baik, putusan nomor .2001 garis miring PDT G garis miring 2023 garis miring PN BGR demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara 1. Identitas para pihak: Tuan Andi, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Puncak RT 01 Cisarua Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Amirkan Iqbal Hasibuan SHMH, melawan Tuan Budi, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi Cisarua Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat. 2. Duduk perkara menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 15 Agustus 2023 di bawah register perkara nomor garis 2 001 garis miring PDT G garis miring 2003 garis miring PN BGR telah mengajukan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2003 penggugat dan tergugat telah membuat dan menandatangani perjanjian jual beli. Selanjutnya disebut perjanjian sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua Bogor. 2. Bahwa harga jual beli tanah disepakati sebesar 1 miliar rupiah. 3. Bahwa dalam perjanjian tersebut pembayaran disepakati dalam 2 tahap. Tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta telah dibayar oleh tergugat kepada penggugat pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua, pelunasan sebesar 700 juta rupiah wajib dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yaitu selambat-lamanya tanggal 15 April 2023. 4. Bahwa penggugat berkewajiban menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama setelah pembayaran lunas. 5. Bahwa faktanya hingga gugatan ini diajukan dalam kurung 6 bulan setelah perjanjian, tergugat tidak pernah melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah. 6. Bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran dalam kurung somasi kepada tergugat masing-masing tertanggal 23 April 2023 dan 10 Mei 2023 namun tidak diindahkan. 7. Bahwa perbuatan tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pelunasan merupakan perbuatan wan prestasi dalam kurung cedera janji. 8. Bahwa akibat wan prestasi tersebut penggugat mengalami kerugian antara lain kehilangan kesempatan menjual tanah tersebut kepada pihak lain serta terikatnya tanah dalam perjanjian ini. 9. Oleh karena itu penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan tergugat telah wan prestasi, menyatakan perjanjian batal dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi. 3. Pertimbangan hukum. A. Tentang wan prestasi, menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P1 perjanjian jual beli telah terbukti adanya ikatan perjanjian antara penggugat dan tergugat yang memuat kewajiban tergugat untuk melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah paling lambat tanggal 15 April 2023. Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan tergugat di persidangan dan bukti somasi dalam kurung P2 dan P3, tergugat secara nyata tidak melaksanakan kewajiban pelunasan tersebut hingga batas waktu yang ditentukan, dan bahkan setelah diberikan teguran dalam kurung somasi menimbang bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban pelunasan sesuai waktu yang disepakati, unsur-unsur wan prestasi sebagai mana diatur dalam pasal 1238 KUHP Perdata telah terpenuhi. Oleh karenanya tergugat harus dinyatakan telah melakukan wan prestasi. B. Tentang pembatalan perjanjian dan ganti rugi, menimbang bahwa sesuai pasal 1266 dan 1267 KUHP Perdata, dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi perikatan, pihak yang dirugikan berhak menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Menimbang bahwa kerugian penggugat adalah kehilangan kesempatan untuk menjual tanah tersebut kepada pihak lain selama perjanjian ini mengikat,
serta biaya-biaya yang timbul akibat somasi dan proses pengadilan. Menimbang bahwa untuk memulihkan kerugian penggugat, majelis hakim menilai adil dan patut untuk menyatakan bahwa uang muka yang telah diterima penggugat sebesar 300 juta rupiah disita dan menjadi hak penggugat sebagai bagian dari pembayaran ganti rugi, dan penggugat tidak wajib mengembalikan uang tersebut kepada tergugat. Menimbang bahwa dengan batalnya perjanjian, maka status tanah kembali bersih dan bebas dari ikatan perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat. 4. Amar putusan dalam kurung diktum mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat dalam kurung Tuan Budi telah melakukan perbuatan wan prestasi dalam kurung cedera janji terhadap perjanjian jual beli tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menyatakan perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor antara penggugat dan tergugat batal demi hukum. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang diderita. 5. Menetapkan uang muka sebesar 300 juta rupiah yang telah dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat disita dan menjadi hak penuh penggugat sebagai pembayaran ganti rugi atas pembatalan perjanjian. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini ditetapkan sebesar Rp450.000. 7. Menolak gugatan penggugat selebihnya. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Amirkan Iqbal Hasibuan SH.MH sebagai Hakim Ketua, serta Rafli Ar-Rahman SH dan Kevin SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Dian sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh penggugat dan atau kuasa hukumnya, serta tergugat dan atau kuasa hukumnya. Hakim Ketua Amirkan Iqbal SH.MH ditandatangani. Rafli Ar-Rahman SH, Hakim Anggota 1 ditandatangani. Kevin SH, Hakim Anggota 2 ditandatangani. Dian, panitera pengganti ditandatangani. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.